Hai guys, Bitcoin kembali pump hari ini. Apakah Bitcoin bisa melanjutkan pergerakan harganya ke atas? Bagaimana dengan kondisi altcoin? Itu kita akan bahas juga. Dan apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar ini cukup besar menurut saya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana kemarin terjadi pump yang cukup lumayan lagi setelah dia sempat turun dari garis support ini 21.600-an, kemudian dia naik ke daerah atas daripada supply zone ini, yaitu 23.700-an. Kemudian dia close sampai 23.400-an, dan hari ini ada sedikit koreksi karena dia sudah naik lumayan banyak dari kemarin. Kalau kita lihat untuk RSI-nya itu dia cukup bullish karena dia sudah mengarah ke atas di atas 50, dan ini juga money flow perlahan-lahan memang masih merah, tetapi perlahan-lahan dia akan menuju ke daerah hijau. MACD masih dalam kondisi hijau juga, jadi untuk time frame daily dia masih bisa melanjutkan kenaikan harganya ke atas. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jam bagaimana? Sekarang Bitcoin itu sedang membentuk pola rising wedge yang ada di sini. Jelas sekali kalau di sini dia candle-nya itu tidak bisa close di atas daripada garis resistance yang ada di sini, di mana garis resistance ini dia di 23.500-an. Candle-nya itu dipaksa untuk close di bawah daripada garis resistance daripada pola rising wedge ini. Pola rising wedge merupakan pola yang cenderung untuk bearish, tetapi tentu saja kita lihat situasinya. Kalau misalnya ini memang cukup baik, cukup kuat, whale ingin harganya itu untuk naik, maka potensi ke atas itu juga masih bisa-bisa saja ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita melihat dari segi technical analysis ini sudah semacam breakout ke atas daripada neckline ini, dan ada juga neckline ini yang dia sudah breakout ke atas. Jadi sekarang ini hanya melakukan retest saja di 22.900-an. Namun kalau kita lihat dari RSI-nya itu, ini ada bearish divergence. Jadi ketika harga itu naik, RSI-nya yang ada di sini itu dia menurun ya teman-teman. Jadi kurang kuat dibandingkan dengan pump yang ada di sini sebelumnya. Kalau untuk histogram daripada MACD-nya itu sama besar ya teman-teman ketika ini. Dan ini juga kemungkinan dalam 4 jam ke depan itu bisa ada red dot kalau misalnya Bitcoin kembali melakukan koreksi ringan di daerah rising wedge ini. Untuk potensi target harga ke atasnya itu berapa? Untuk target harga ke selanjutnya itu adalah di daerah 25 ribuan di sini, yaitu kenaikan sebesar 9%, dan kemudian di 28 ribuan itu atau kenaikan sebesar 21% ini di daerah sini. Dan bisa kemungkinan ke daerah 30 ribuan lagi. Kalau kita melihat untuk time frame yang lebih kecil di time frame 5 menit itu dia semacam membentuk pola rounded top di sini. Jadi dia itu ada atau double top juga bisa. Jadi ini merupakan pola reversal. Jadi kemungkinan secara jangka pendek dia akan balik dulu harganya ke daerah, mungkin ke retest lagi di daerah 23 ribuan, dan kemudian dia bisa ke potensi ke 22.500-an karena ini merupakan daerah support di sini daripada rising wedge ini. Dan dari situ kita akan lihat reaksinya bagaimana. Apakah reaksinya dia bisa berhasil bounce dari sini kemudian naik lagi ke atas dan menuju ke daerah 25 ribuan, gitu kita akan lihat, atau malah dia akan breakdown ke bawah. Itu kita akan pantau juga ya teman-teman. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum dia sempat naik sampai ke 16.600-an, kemudian dia sekarang berada di harga 1.500-an. Dan itu sekarang RSI-nya itu cukup kuat, tidak ada bearish divergence di sini untuk time frame daily-nya. Tapi untuk time frame 4 jamnya ini dia ada semacam, kalau kita lihat di sini itu ada bearish divergence yang terjadi di sini. Kalau kita tarik garisnya, ini jadi ketika ini naik, RSI-nya itu menurun, dan ini dia membentuk semacam lower high ada di sini,
lower high ada di sini itu dengan Fibonacci 61,8. Jadi kemungkinan bisa retrace dulu, jadi turun dulu sebentar. Habis itu mungkin next support itu ada di daerah 1400-an di sini, yaitu di daerah previous all time high-nya. Untuk MACD juga masih mengarah ke bawah, jadi masih bearish untuk jangka pendek, dan RSI sedang retest di daerah 50 ini. Jadi bearish untuk jangka pendek ya teman-teman. Tapi kalau misalnya Bitcoin-nya itu berhasil untuk naik ke atas, breakout daripada garis ini, maka kemungkinan besar Ethereum juga akan mengikuti. Namun mungkin ada perlemahan antara altcoin terhadap Bitcoin, karena kita lihat kalau kemarin itu ketika sempat altcoin itu menguat sebentar terhadap Bitcoin, kemudian Bitcoin ketika dia pump sampai ke 23.700-an, itu Bitcoin dominance itu meningkat cukup kuat di sini, jadi menunjukkan kalau Bitcoin lebih mendominasi ya untuk kemarin dan 2 hari yang lalu, dan hari ini juga kelihatan dia akan naik lagi. Resistance selanjutnya itu ada di 43,79, dan kalau misalnya bisa berhasil lolos dari situ, maka akan lebih menguntungkan untuk memegang Bitcoin dibandingkan dengan altcoin ya. Dan apa yang terjadi selama Bitcoin kemarin itu pump, ketika Bitcoin kemarin itu pump, orang-orang masih berharap kalau harga Bitcoin itu akan turun, jadi mereka melakukan short, dan shortnya itu jumlahnya cukup banyak, bahkan jumlahnya 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat daripada yang long, dan ini menunjukkan kalau ini makanan untuk whale yang ingin mengelikuidasi orang-orang yang nge-short itu cukup banyak, jadi lebih banyak uangnya di sini, jadi harga itu bisa dipaksa untuk naik ke atas sehingga orang-orang yang nge-short itu dia kena likuidasi ya. Jadi yang untung itu adalah para whale-nya. Ya, kalau kita lihat di sini. Jadi perlu kita perhatikan juga kalau misalnya orang-orang terlalu bearish, itu juga bisa menjadi indikator kalau bull relief rally itu bisa terjadi. Oke. Dan apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar ini itu cukup mencengangkan ya menurut saya, karena kemarin itu dia sudah mengeluarkan sebesar 15.000 Bitcoin, 15.500 Bitcoin, dan hari ini dia mengeluarkan lagi sebanyak 10.000, 20.000, 30.000, 46.000 Bitcoin. Kemungkinan yang 30.000-nya itu mungkin ada di akun yang lain ya, kemungkinan seperti itu. Dan 16.000 Bitcoin ini dipastikan itu masuk ke Coinbase ya teman-teman. Jadi dia ini masuk ke sini, kemungkinan ini dia mengirimkan ke wallet yang lain dulu, habis itu wallet itu mengirimkan 500 per 500 Bitcoin itu ke Coinbase. Itu setelah saya hitung itu ada jumlahnya 32. Jadi kalau 32 itu dikali dengan 500, maka itu pas dengan 16.000. Jadi 16.000 Bitcoin itu 4 jam yang lalu itu dia masuk ke Coinbase, dan ini merupakan kemungkinan besar dia akan menjualnya teman-teman. Jadi 16.000 itu cukup besar sekali. Tidak tahu apakah dia sudah menjualnya, tidak tahu apakah nanti, bisa juga nanti ya teman-teman, atau dia jual secara bertahap, dia jual beberapa sekarang. Jadi ketika harga ini naik, dia akan jual lagi, dia akan jual lagi terus, dan ini itu akan memperlemah orang-orang yang memperlemah kenaikan harga daripada Bitcoin ini. Jadi memang harga 25.000 itu bisa tercapai, harga 28.000 itu juga bisa sangat mungkin untuk tercapai ya. Namun kita tetap perlu waspada ketika harga tersebut sudah berada di sana. Kalau misalnya sekarang ini dia sedang berada di tengah jalan, pertengahan perjalanan, jadi masih ada kemungkinan untuk kita bisa cuan lagi sampai ke 25.000 atau sampai ke 28.000 ya. Mungkin di daerah 28.000 kita harus berhati-hati untuk nanti aktivitas whale yang akan terjadi di sana, karena Ip Man, whale terbesar ini, dia sudah mengeluarkan Bitcoin dalam jumlah yang cukup banyak, sebesar 16.000, dipastikan itu masuk ke exchange Coinbase ya. Jadi itu saja untuk informasi
pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.